nyata. Kan harus, bos jadi ketua umum partai kan nggak dapat. Iya. Semua orang pada bilang, oh jadi ketua umum kayak di PSI mah ada boncos gitu. Iya kan? Karena apa ya? Karena kan ini partai masih partai kecil. Jadi kita juga harus siap ngeluarin biaya sendiri juga. Dan gue yakin juga Pak Jokowi juga pasti udah ngasih wejangan-wejangan, tapi at the end of the day is your call loh. Lo kan udah gede. Dia punya misi besar adalah calon presiden mana yang paling bisa, satu, melanjutkan Pak Jokowi, kedua ya beneficial untuk partai. Simple as that. Banyak donatur ya. Ada yang bilang 9 naga. Kalau Bang Helmi ngomongnya 1000 naga. Ya banyak bos. Langsung daunnya gitu. Pokoknya Mas Kaisang kemanapun, kamu harus temenin. Waduh, kalau udah perintahin. Ya. Bisa. Ya, Mas Giring Ganesa ini selama ini dikenal sebagai penyanyi dan kemudian terjun ke dunia politik menjadi ketua umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nyalek dulu bro, nyalek. Oh nyalek dulu ya. Dulu. Nyalek kemudian menjadi ketua, kemudian saat ini menjadi anggota Dewan Pembina PSI. Dan kayaknya ada banyak cerita-cerita yang menarik tentang PSI dan dunia politik, apalagi setelah Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI. Alhamdulillah. Iya. Sering ke Solo berarti Mas ya? Sekarang sering. Karena ya satu ya pasti memastikan Jateng 5 ini kita bisa mendapatkan kursi DPR RI. Selain itu juga menemani istri tercinta yang nyalek juga. Cynthia nyalek di sini. Iya. Atau kalau ke Solo mesti ke Sumber. Ya diusahakan. Gitu ya. Kalau Mas Gibran lagi nggak sibuk gitu. Oh, jadi ke Sumber untuk ngobrol-ngobrol soal politik juga ya. Saya jujur ya, jarang ngobrol politik sama Mas Gibran. Oh gitu. Ngobrol soal apa itu? Video game. Karena kita gamer berdua. Gamers ya. Iya. Oh iya, Mas Giring ini adalah salah satu perintis ya e-sport di Indonesia. Sampai sekarang masih Mas? Sekarang enggak. Sekarang perusahaan sudah dikelola sama partner kan. Jadi saya fokus aja ke politik lah. Iya. Tapi main game-nya masih. Oh main game masih. Main game masih. Mas, apa kabar Niji sekarang? Kabar ini juga baik. Saya senang banget karena mereka tuh sekarang kalau saya dengar manggung tuh udah balik normal lagi. Mas, dulu saya tuh manggung tuh bisa sebulan itu 10-12 kali loh Mas. Wah. Berarti logikanya berarti Jumat Sabtu Minggu tuh pasti nggak ada di Jakarta. Iya. Dan pasti di tempat-tempat yang berbeda terus. Gitu. Saya tuh masih inget bisa Sabtu manggung di mana, habis itu Minggu subuh itu udah naik pesawat, terus saya harus ditenteng karena masih tidur sama PA saya, tiba-tiba udah di atas panggung lagi aja di CFD. Dan itu sering. Jadi dulu Niji itu manggung bisa 10-12 kali sebulan. Dan alhamdulillah sekarang Niji juga sudah sampai ke titik itu. Setelah COVID ya. Iya. Happy Mas. Saya kan update terus ya di sosial media. Happy sekali ngeliat temen-temen tuh di manggung, penontonnya rame. Happy banget. Apalagi sekarang vokalis juga keren, Mas Ubay kan. Iya. Badannya kotak-kotak, masih muda. Aduh, gue ngeliatin, gue kayak udah gak cocok lagi jadi vokalis Niji nih kayaknya. Udah kayak bapak-bapak gitu. Tapi ini Mas, ada pertanyaan juga dari teman-teman nih. Dari segi finansial gitu ya, Mas. Sebenarnya enakan mana sih Mas, jadi musisi atau politikus gitu, secara materi gitu? Kalau saya fair-fairan aja ya Mas ya. Kalau saya nyanyi sendiri ya, bisa sebulan saya ambil 5 aja. Itu saya rasa sudah jauh lebih banyak. Kalau di PSI sendiri kan semua orang pada bilang, oh jadi ketua umum kayak PSI mah kayak yang ada boncos sih bos. Oh, iya kan? Karena apa ya? Karena kan ini partai masih partai kecil. Jadi kita juga harus siap ngeluarin biaya sendiri juga. Untuk membangun jaringan saya di Jabar itu juga pakai uang saya sendiri. Jadi kalau yang jadi ketua umum itu kaya, nggak ada di PSI kayak gitu. Kita nggak pakai mahar, iya kan? Politik itu caleg-caleg kita dari
berapa belas ribu caleg saya nggak ada yang bayar mahal. Calegnya PSI, iya kan? Nggak ada tuh masuk ke meja saya kan. Anggota dewan nggak dipotong gajinya. Jadi kalau mau jadi ketua umum PSI mah ya harus siap-siap ngeluarin duit bukannya dapat duit. Udah dapat duit ya mas. Tapi tadi yang priceless tadi itu ya bisa membantu masyarakat itu yang memang nilainya. Itu yang priceless itu di situ. Okay. Tapi orang akan bertanya juga sih. Ini pertanyaan-pertanyaan umum. Terus siapa sih yang jadi bohir dari PSI? Ini sering kan ya? Kalau misalnya tidak ada potongan, kemudian tidak ada iuran dari anggota legislatif dan sebagainya. Siapa sih yang membiayai partai? Apakah Bang Jeffrey saja atau gimana? Ya kita kan punya banyak donatur ya. Ya. Ada yang bilang 9 naga. Kalau Bang Helmi ngomongnya 1000 naga. Ya banyak bos, banyak orang banyak. Dan ingat loh, donatur itu kan nggak duit bos. Saya sering tiba-tiba ini ada kaos polosan, pakai aja. Nanti kader nyatakin Di sablon gitu ya. Ya. Ini ada billboard murah. Fundraising itu kan nggak cuman duit aja. Ya. Iya. Tapi kadang-kadang ini ada orang sosmed saya pinjemin. Itu fundraising urunan. Iya. Mas tadi yang soal Mas Kaisang efek gitu kan luar biasa gitu ya. Nah itu sebenarnya butuh waktu berapa lama sih atau gimana sih caranya bisa merayu Mas Kaisang agar akhirnya beliau mau gitu untuk bergabung dengan PSI? Jurus rayuannya apa gitu kira-kira? Satu, dia ternyata Mas Kaisang itu adalah orang yang selalu mengikuti PSI. Ternyata. Jadi dia ngeliatin terus gerak-gerik kita. Dan dia waktu itu saya pernah datang podcastnya, ya kan? Yeah. Terus ngomongin tentang perampasan aset. Dan dia setuju gitu. Memang koruptor emang nggak takut dimatiin, tapi takutnya dimiskinkan. Gitu. Makanya dia setuju. Gitu. Nah, dia juga ngeliat sosial media kita ngomongin. Satu-satunya partai yang ngomongin tentang korupsi BTS itu siapa? Yang paling kenceng sampai detik ini cuma PSI. Dan perampasan aset juga. Iya. Yang memperjuangkan perampasan aset itu siapa? Bahkan Mas Kaisang sering ngomong bahwa pokoknya nanti kita masuk Senayan perampasan aset harus kejadian ya. Gitu. Ya mungkin dia lihat doang. Wah ini emang partai ini orang-orang yang ya sesuai dengan apa yang dia rasakan juga. Nah akhirnya dia ngerti bahwa ini memang teman-teman kita ini harus dibantu. Nggak ada peran dari Pak Jokowi. Wah kalau Pak Jokowi membiarkan. Membiarkan itu maksudnya memberikan restu dia ya? nggak apa ya? Ya terserah Mas Kaisang maunya gimana. Tapi ya akhirnya kan harus bos jadi ketua umum partai kan nggak gampang. Iya. Dan gue yakin juga Pak Jokowi juga pasti udah ngasih wejangan, tapi at the end of the day is your call loh, pilihan lo kan udah gede. Itu makanya dia minta restunya yang paling kenceng ya sudah sama Mbak Erina. Soalnya tadinya udah punya jadwal mau honeymoon lagi lah, apa juga jadi cancel semua kan, dipending semua gitu. Kenapa pilihnya di Solo Mas penyerahan KTA-nya? Oh kenapa milih Solo? Ya simbolis aja sih. Simbolis. Kayaknya memang akhirnya PSI identik dengan Pak Jokowi ya, karena keluarga Pak Jokowi yang memimpin PSI. Kemudian PSI juga menunggu restu siapa yang mau dipilih. Nah ini saya sebagai capres ya. Saya harus koreksi. Penasaran nggak kenapa dari hari pertama Mas Kaisang itu jadi ketua umum dia nggak pernah berhenti sekarang? Karena dia punya misi besar. Misi besarnya adalah turun ke masyarakat untuk nanya, ketemu relawan, ketemu kader. Dan saya saksi mata sendiri, saya kan lihat sendiri. Yeah. Di setiap kali bertemu dengan masyarakat banyak, dia dengan santainya ngomong. Siapa di sini yang milih Mas Ganjar? Misalnya ada yang tunjuk tangan, dia langsung samperin tuh. Kenapa milih Mas Ganjar? Soalnya Mas Ganjar gini. Oke. Siapa yang milih Mas Prabowo? Dia ada yang tunjuk tangan, dia samperin gitu. Dia punya misi besar adalah calon presiden mana yang paling bisa satu melanjutkan Pak Jokowi, kedua ya beneficial untuk partai. Oke.
Simple as that. Dan bahkan dia juga santai, siapa sih yang memilih Pak Anies? Gitu ditanyakan juga. Ditanya juga, fair dong. Iya, semuanya ya. Semua ditanyakan. Dan dia selalu ngomong di tiap rapat bahwa kita akan menentukan calon presiden kita berdasarkan data. Bukan berdasarkan apa yang didukung oleh Pak Jokowi. Kan selama ini dalam beberapa pertemuan ya, elit partai dengan Pak Jokowi meminta informasi siapa sih yang didukung untuk jadi bahan bagi PSI untuk mendukung Capres. Mas Kaisang itu saya sih salut ya. Oke. Umur masih 28, 29, tapi leadership-nya sudah luar biasa banget. Dan dia selalu gak pernah mau repotin bapaknya. Dia selalu ngomong bahwa apapun pilihannya nanti yang terbaik buat PSI. Terbaik buat Indonesia, terbaik buat PSI. Tapi kalau misalnya Mas Kaisang menjadi ketua umum partai, pasti pilihan dari PSI tidak akan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi kan? Saya rasa Pak Jokowi yang menginginkan sebenarnya Indonesia bisa melanjutkan apa yang sudah dia bangun sih. Oke. Simple as that aja sih menurut saya. Ya. Oke. Ini kita bicara soal yang paling aktual tentang putusan MK kemarin ya. Kader PSI mengajukan gugatan ya kepada ke MK soal batasan umur 40 tahun dan ditolak oleh MK. Tapi ada penggugat lain yang mengajukan gugatan dan ternyata dipenuhi. Gimana nih sikap PSI? Saya bisa menjawab ya bahwa waktu kader PSI maju untuk menggugat masalah batas usia capres-cawapres ini jauh sebelum, coba dicek deh di track record sendiri ya, bahwa kita sudah jauh sebelum inilah. Dan memang waktu itu niatannya bukan buat Mas Gibran, bahwa niatannya bahwa kita ngelihatnya memang anak-anak muda sekarang sudah berbeda zamannya, ada yang sudah memimpin perusahaan dengan nilai value miliaran dolar juga ada yang juga saintis yang umur muda juga banyak. Jadi zamannya berbeda. Jadi kita memang waktu itu fokusnya ke situ, bukan buat Mas Gibran. Dan ditolak ya kita sangat menyayangkan. Karena tidak memberikan kita kesempatan anak muda untuk bisa memimpin bangsa dan negara ini. Tapi kalau masalah yang diterima ya bisa ditanya penggugat yang diterima itu mungkin harus diundang ke sini juga. Dan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kader PSI bahwa anak-anak muda iya dong diakomodasi ya, walaupun syaratnya adalah sudah pernah ikut dalam kalau itu kan kita kontestasi. Kalau itu kan kita nggak, bukan itu. Kita cuma waktu itu kan gugatnya batas usia aja ya. Mas, kenapa yang digugat waktu itu batas usia ya? Kenapa juga tidak menggugat misalnya kayak presidensial threshold yang 20% misalnya? Iya, kita pernah gugat itu juga. Bagi saya itu juga mengekat demokrasi loh, Bos. Bayangin dong, parliamentary threshold, presidential threshold dan parliamentary threshold gitu. Itu juga menurut saya saya pernah ngobrol ini sama Valdo Maldini. Kalau kita ngomongin parliamentary threshold dulu ya. Ini juga yang bikin politik tuh jadi mahal tuh karena itu. Ini semua all in kan. Gimana cara kepilih, harus semua invest besar. Akhirnya biaya politik jadi mahal. Sedangkan kayak contoh kita dulu punya 2,6 juta pemilih. Terus nasibnya mereka yang milih kita akhirnya nggak diperjuangkan, hilang. Sekarang mereka milih loh, percaya sama kita loh. Seharusnya tidak ada tuh namanya parliamentary threshold menurut saya. Orang memilih, kan menurut saya diwakilkan. Ya, makanya mungkin nanti kita mau perjuangkan itu juga tuh. Maksudnya parliamentary threshold tidak 4% ya. Ya. Jadi semua orang punya berat karena lawannya adalah partai-partai besar. Berat. Itu satu. Kalau presidential threshold juga sama. Ya jangan diskriminatif, semuanya harus punya hak yang sama. Ya, dengan majunya Mas Kaisang sebagai ketua umum, apakah yakin nanti akan menaikkan suara yang didapat oleh PSI? Kalau dulu kita kuliah ya, ada mahasiswa yang nilainya kecil, Nasakom. Nilai 1,
Nah, PSI sekarang gimana ini? Yang dulu 1,89% ya. Dengan adanya Kaisang Efek akan menjadi nilai Minimal 4. 3 atau 4. Bos, kalau kita fokus pokoknya 4% aja, 4,1, 4,2, wah itu udah kita target kita lah. Target itu Mas. Target yang penting lolos parliamentary threshold. Arahan pertama Mas Kaisang ketika menjadi ketua umum PSI salah satunya itu juga Mas. Arahan Mas Kaisang satu, politik riang gembira, nggak usah serang sana serang sini. Oke. Tapi saya pengen ingetin juga ke seluruh kader PSI bahwa jangan menyia-nyiakan Kaisang Efek ini. Justru di momentum ini kita harus kerjanya harus 5 kali lipat lebih. Kalau kata Mas Kaisang, kalau bapaknya itu kerjanya kerja, ya. Kalau Mas Kaisang enggak, kader PSI nggak boleh cuma kerja, tapi kader PSI harus kerja. Mas Kaisang bilang gitu. Dan mesti dengan adanya Kaisang Efek ini, kader PSI jangan lengah. Menurut saya ya. Iya. Justru harus semakin lebih rajin lagi turun. Karena sangat diterima oleh masyarakat. Karena saya pribadi yang merasakan sendiri. Hari pertama dia dilantik, itu dia kita rapat DPP kan. Besoknya saya sudah ada jadwal yang jauh sebelum dia jadi ketua umum. Jadi kan saya harus jalanin. Itu saya di bandara jam 4 pagi. Jam 4 pagi orang masih minta foto sama saya. Wah PSI, jam 4 pagi bos di bandara, gue masih pakai kacamata hitam masih gini, oh iya, PSI. Gara-gara Kaisang Efek, sampai bandara, gue dikerubungin lagi, hidup PSI. Lagi di pantai jalan, hidup PSI. Loh, wah ini gila juga. Kemarin ke Manado bos, saya rasa kita diterima, dielulukan nama anak-anak muda, udah nggak kayak partai politik. Dielulukan kayak ada artis FTV turun ke Manado, ada artis boyband turun ke Manado, dampak itu kayak begitu loh. Jadi Kaisang Efek itu meleburkan, ada gap antara anak muda dengan partai politik. Gara-gara Kaisang Efek ini nggak ada. Jadi sekarang nggak ada gapnya sama sekali. Jadi soal benar-benar gitu. kayak orang mengidolakan kita, gitu, mengidolakan PSI. Ya memang semua ngerubungin Mas Kaisang, tapi saya juga dikerubungin juga. Sis Grace juga dikerubungin. Dan semua hidup PSI. Wah gila sih bos. Mungkin teman-teman Solo Pos harus kawan ikut nih. Ikut Mas Kaisang belusukan. Kaisang Efek juga pengaruh dari Jokowi Efek juga. Maksudnya gimana tuh? Ya karena Kaisang Efek, karena Kaisang adalah anaknya Pak Jokowi dan itu akan berpengaruh juga. Saya rasa memang kita nggak bisa memungkiri memang Kaisang itu anaknya Pak Jokowi. Tapi semenjak Pak Jokowi jadi gubernur kan Kaisang udah mulai ngeblok. Dan kita tahu bahwa Kaisang adalah kepribadian yang santai, lucu, iya kan? Receh ya? Agak tengil, ngocol, zaman dulu gitu kan. Saya inget banget tuh dia nulis waktu pelantikannya Pak Jokowi jadi presiden, mereka rebutan kamar mandi, gitu ya loh. Kita baca blognya, iya kan? Terus dia bikin video-video pancok lah, apalah. Yang itu membuat keluarga Pak Jokowi jadi relatable ke anak-anak. Oke. Terus begitu ketika dia nikah, nge-tweetnya kan lucu-lucu gitu. Ini foto waktu Mbak Kayang menikah, kok waktu saya menikah ini ada bocil pakai kutang. Ya kan itu kan something relatable. Terus waktu dia, saya ingat banget teman-teman Ibu Iriana ngumpul, ini siapa sih yang nikah kok saya gitu kan, itu kan. Iya. Dan itu sih, jadi personal brandingnya dia tuh memang nggak tahu sengaja atau nggak disengaja, dia sudah di-build seperti, jadi anak muda mengidolakan dia sebagai entrepreneur, orang e-sport juga, yang punya Persis Solo, jadi image itu sudah di-build, nggak tahu itu sengaja apa enggak, ini benar. Itu harus tanya ke Mas Kaisang. Tapi ada persamaan nggak antara Mas Kaisang dengan Mas Giring? Kalau bercandanya sama. Joke-nya joke dark joke gitu. Apa? Maka kalau ada bisa lah, bahaya bos. Agak-agak tepi jurang gitulah bercandanya. Jahil. Jahil ya. Jahilnya sama. Sampai sekarang juga masih jahil. Jahil. Tapi akhirnya kemudian membuat politik itu tidak seperti ada di awang-awang ya, kayak gitu kan. Politik ada sesuatu yang ya
fun kayak gitu. Riang gembira tadi itu. Riang gembira. Yang diinginkan. Ya bayangin Mas. Oh iya. Solo sambil diminum. Oh iya, bayangin Mas. Ade Armando. Nah, Dimarahin tuh suruh traktir. Traktir ya. Itu kan politik yang riang gembira. Akhirnya Ade Armando juga tahu bahwa ya udah dia nggak mau terlalu kenceng juga. Gitu. Terus kemarin waktu kita di Manado kan ada videonya tuh. Iya. Yang kita lagi belusukan di kayak warung kopi yang terkenal di Manado. Sebenarnya ada ibu-ibu minta foto, ternyata dia ketua relawan Mak Anies. Malah kita, wah mantep dong Bu, keren. Jujur sih bro, saya sendiri juga udah capek. Setiap kali pemilu berantem dulu tuh capek. Gue udah ikut berapa kali pemilu. Apalagi di era sosial media gini, aduh. Pemilu 2019 pemilu yang paling melelahkan. Secara mental, kita kebagi dua. Ya kan? Iya. Hoax, fitnah, saling menjelekkan. Tapi sekarang gila, gue ngerasa bahwa gue menjalankan ini dengan bahagia. Gitu. Jadi, wah mau ada yang nyerang gitu, ya udahlah, yang penting gue turun masyarakat, udahlah, gitu, udah biarin aja di sosial media, gitu. Kita happy aja. Kita menghargai. Kalau kita ketemu orang milih Mas Anies, wah keren, selamat. Gitu. Ada yang milih Mas Ganjar, wah keren. Ada yang milih Mas Prabowo, wah keren. Iya udah. Tapi kita jadi mendengar, oh ternyata pemilih Anies ada segini, pemilih Mas Prabowo ada segini, pemilih Mas Ganjar ada segini. Dan itu terasa di masyarakat. Dan cuman hanya ada di sosial media. Jadi hati-hati juga dengan sosial media. Apa yang kita lihat, oh kayak keruh gitu. Coba dulu deh, turun ke masyarakat. Lihat langsung. Impactful nggak hidupnya? Dan anak muda memang tidak suka dengan hal-hal yang kayak gitu. Iya. Politik-politik yang berat-berat, konflik dan sebagainya. Udah capek. Kayaknya ya, generasi yang sekarang nih, Gen Z yang nanti akan menjadi pemilih pemula. Udah nggak ke situ bos anak. Mereka pasti nanyain, ini partai mana yang ngomongin tentang mereka? Yang paling relatable ke mereka tuh yang mana? Ini ada pertanyaan yang banyak disebutkan orang. PSI itu kan sasarannya anak muda, pengurusnya juga banyak anak muda ya, di bawah 40 tahun lah seperti itu. Tetapi kalau soal penentuan capres kok kayak orang tua menunggu dawuh apa ya? Ojo ke susu. Menunggu apa namanya? Tegak lurus. Tegak lurus sama Pak Jokowi, kayak orang tua saja. Padahal anak muda biasanya kan inovatif, progresif, tidak mau diatur, kadang selengean, tengil dan sebagainya. Dalam hal penentuan capres kok kayak orang tua, partai-partai konvensional, mainstream kayak gitu. Gimana? Mungkin bisa dicek beberapa bulan sebelum ini ya. Ya. Justru kita waktu itu sangat progresif kan. Waktu itu kan kita yang pertama kali lewat rembuk rakyat mendeklar Mas Ganjar. Ya, ini. Udah itu kan udah menjawab pertanyaan. Dan sekarang jujur semua nanti ada di, kita sudah mendapatkan masukan dari DPW dan DPD, dan sekarang semua ada di tangannya DPP. Dan nanti akan didiskusikan bersama dengan anggota Dewan Pembina. Dan Mas Kaisang juga selalu ngomong bahwa kita harus kompak. Begitu sudah memutuskan, kita harus kompak, solid. Jadi jujur Mas, sampai sekarang kita belum tahu. Jadi sampai kapan ini? Nah itu dia. Tadi kan prinsipnya tergantung Pak Jokowi. Ojo ke susu dan win-win ya Mas ya? Ya pokoknya yang paling terbaik buat Indonesia dan juga paling terbaik buat PSI. Indonesia in terms of siapa yang paling cocok untuk melanjutkan Pak Jokowi. Itu tetap dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah berubah. Tapi sebagai Dewan Pembina kan biasanya disebut sebagai dewanya partai kan ya, yang menentukan Dewa 19 lah. Yang menentukan kebijakan partai, ya, Mas, partai ya? termasuk arah koalisi dan sebagainya. Arah koalisi, calon presiden dan sebagainya. Mas punya kekuasaan yang sangat besar juga kan? Alhamdulillah. Jadi kita nunggunya
Kapan ini PSI akan mendeklar siapa yang akan didukung pada pemilu ini? Sampai detik ini Ketua Dewan Pembina kita kan Bang Jeffrey Giovanni. Sampai detik ini belum ada rapat pembahasan itu sih. Buktinya sampai detik ini saya masih di sini, ya kan? Tapi nanti kalau begitu sudah ada rapatnya, ya pasti nanti kita tahu. Oke, Mas Giring, sekarang Anda menjadi politikus. Dulunya adalah penyanyi, kemudian pernah menjadi pemain film, juga pemain e-sport ya, seperti itu. Kalau dari lihat perjalanan yang sedemikian, bisa diceritakan apa sih yang mempengaruhi kehidupan Mas Giring? Ya, mempengaruhi kalau menurut saya sih sebuah ajaran dari almarhum bapak saya. Oke. Bahwa kita sebagai manusia harus tumbuh dan jangan pernah takut dengan tantangan. Almarhum bapak saya dulu adalah seorang wartawan. Wah. Oh, wartawan. Wartawan mana ini? Wartawan perang. Dia di Antara. Di Antara. Wartawan foto. Jurnalis ya, jurnalis. Ya, oh, jurnalis. Jadi beliau dikirim ke Papua Barat, beliau dikirim ke Vietnam, dikirim ke Timor Leste waktu integrasi. Yeah. Dan habis itu selesai itu beliau jadi wartawan di istana zaman Pak Harto. Habis itu dia mengambil tantangan berikutnya, apalagi dia mendirikan beberapa sama teman-temannya majalah Asri. Majalah Asri, ya interior. Ya, kan? Dan dia juga sempat jadi kurator lukisan juga. Jadi saya lihat bahwa dia mencoba untuk siap tantangan, dia jalani dengan bahagia. Dan saya nggak pernah ngelihat dia stres. Nyanyi aja pokoknya kerjaannya, nyanyi, ketawa-ketawa, ya kan, nonton TV, baca koran. Tapi kalau hidupnya kayak happy terus. Gitu. Wartawan biasanya stresnya ketika menjelang deadline aja ya. Untung waktu itu di 10 tahun hidupnya terakhir kan di wartawan Asri. Oh iya, jadi kan foto-foto hotel. Zaman dulu kan nggak ada influencer. Iya. Jadi dia dulu influencer kayaknya. Gue sering banget ke hotel gratis, ya kan, untuk mereview hotel, ke tempat restoran, suruh review restoran. Enak juga bapak gue influencer nih. Jadi masa kecil Mas Giring ada di Jakarta? Oke, Jakarta. Tetapi keluarga memang berasal dari Jakarta atau dari Jawa? Bapakku Jogja, jadi pasti saya sering ke Jogja. Sering ke Jogja. Saya ingat sekali tuh momen-momen ke Jogja gitu kan. Jadi, saya masih ingat rumah bapak saya yang dulu pekarangannya penuh dengan pasir. Kita selalu nginep di pendopo yang gelap, gitu-gitu deh. Jadi masih terngiang sampai sekarang. Dan itu jaraknya dekat dengan alun-alun, ya kan. Jadi saya suka naik sepeda ontel ke sana. Jadi masih ingat gitu sampai sekarang. Kalau ibu dari Padang. Padang. Pasaman Barat. Oke. Antara Jawa dengan Padang, yang paling dominan di Mas Giring apa ini? Indonesia. Semuanya ya, campur-campur ya. Semuanya. Jadi ada saya nyalek di Bandung, Bandung Cimahi. Saya mencintai kebudayaan Bali. Okay. Jadi kalau dulu waktu zaman saya masih jadi ketua umum, kalau datang ke ruangan saya, masuk ke ruangan saya pasti ada musik rindik, ada dupa, ada bau dupanya gitu. Karena saya kangen dengan Bali gitu. Terus makanan di rumah beragam jenis gitu kan. Kalau disuruh memilih antara nasi Padang Gudeg. dan gudeg, Gak bisa dong. Oh, Jangan bisa dong. ya? Jangan gitu lah. Karena dua-duanya enak lah. Dua-duanya enak. Tapi memang kalau gudeg memang susah di Jakarta ya. Cari yang bener-bener seperti adem ayem gitu ya. Itu gudeg Solo, bukan gudeg Jogja. Iya, maksud saya gudeg yang enak. Saya kita ngomong gudeg ya. Gudeg yang enak tuh jarang menurut saya ya di Jakarta tuh belum dapet gitu. Kalau di Jogja banyak, kalau di Solo udah pasti kan adem ayem. Iya. Gitu. Kalau nasi Padang, wah itu banget bos. Iya kan. Tapi antara ibu dan bapak yang paling banyak berpengaruh terhadap perjalanan hidup Mas Giring siapa ini? Bapak saya meninggal waktu saya umur 15 tahun. Ya. Sekarang saya umur berapa? 40 ya. Jadi bapak tuh waktu itu mengarahkan anak-anaknya untuk mengejar mimpi-mimpinya.
Saya waktu itu diarahkan untuk jadi penyanyi sebetulnya. Oke. Penyanyi seriosa. Tahu kan? Yang Iya, yang tinggi. kan. Karena dari kecil didengerin musik klasik. Oke. Terus tapi ibu saya dengerin saya The Beatles. Akhirnya saya jadi pengen jadi anak band. Iya. Tapi yang mengarahkan saya tentang seni, yang mengajarkan saya tentang seni dan kerja keras dan komunikasi yang baik itu dari bapak saya. Jadi diarahinnya ke situ. Jadi selama 15 tahun yang saya dapat dari bapak saya adalah seni. Iyalah, saya tiba-tiba umur berapa belas bapak saya bikin pameran lukisan. Oh iya. Yang dipamerin adalah ada Sri Hadi, ada Jehan, ada Nyoman Gunarsa. Jadi saya dari kecil sudah melihat seni gitu. Dan sudah mengerti bahwa tidak ada lukisan jelek atau bagus. Tapi semua tergantung selera aja gitu. Dan saya ngerasa bahwa di musik juga sama. Tidak ada lagu yang bagus atau jelek. Semua tergantung selera aja. Ada yang suka jazz, ada yang suka metal, ada yang suka dangdut, ada yang suka koplo. Mana yang bikin kita happy aja, iya kan? Nah itu bapak saya mengarahkan saya ke situ tuh. Dan bapak saya tuh ramah sekali orangnya, sama semua orang ramah. Jadi sekarang nurun ke saya, dan sekarang nurun ke anak-anak saya. Ramah bukan karena sebagai politikus ya, kan biasanya orang kalau bicara politikus pasti ramah, terutama menjelang pemilu. Ya. Kan ada meme-nya tuh. Meme-nya itu kan, berbuatlah baik sampai orang mengira bahwa kamu maunya lakukan. Ya bisa tanya sama teman-teman saya lah, semua orang yang kenal saya lah. Iya. Tapi yang mengarahkan ke politik, apakah juga dari ayah itu, Mas? Ya bapak saya sih dari kecil sih ngomongin di meja makan ya ngomongin Soekarno. Oh iya. Ngomongin Pak Harto, ngomongin Kennedy. Jadi Bung Hatta nggak? Kalau semua, ibu menyebut Bung Hatta nggak? Pasti ya? Saya sebagai orang Minang ya? Justru saya yang mempelajari tentang Bung Hatta sendiri itu saya gitu, tanpa diarahin sama siapa-siapa. Dulu waktu siapa? Adiknya John Kennedy, Bob ya? Iya. Bob Kennedy. Bob Kennedy. Are you sure? Bener gak? Ya pokoknya adiknya datang ke Indonesia, waktu itu bapak saya yang ngeluarin harmonika terus nyanyi bareng. Oh iya. Jadi ngomongin politik, ngomongin Indonesia adalah hal yang sudah menjadi biasa dari saya kecil. Ngomongin tentang masa depan Indonesia itu adalah orang tua saya. Tapi begitu bapak saya meninggal, ibu saya yang sangat intens, politik sekali. Oh. Jadi contoh seperti ini. Pemilu pertama 2000 berapa? Pemilu langsung pertama tuh 2004 ya. Benar ya 2004. Kemudian 2010 2000 Sebelum 2004 ada lagi nggak? Enggak ada. Enggak ada. Nah, itu ibu saya ngarahin. Ya kan? Habis itu begitu Pak SBY naik, udah Pak SBY aja. Oh iya gitu kan. Terus habis itu, waktu itu saya pilihnya PDIP waktu awal-awal. Ya kan? Habis itu ibu saya suka sama Pak SBY, pilih SBY. Gitu kan. Jadi memang ibu saya yang ngarahin saya. Tapi begitu ada sosok yang namanya Bapak Joko Widodo, sampai detik ini ibu saya nggak berhenti ngomongin Pak Jokowi terus. Cintanya tuh udah bener cintanya. Waduh, cinta banget. Saya ingat banget ketika Pak Jokowi waktu itu jadi pertama kali 2014. Iya benar kan? Yeah. Terus kita ada arak-arakan kan? Itu di tengah ribuan orang itu ada ibu saya sama Bunda Yvette waktu itu ngarak-ngarak juga. Gue sampai kadang-kadang gila juga nyokap gue nih. Iya kan? Dan lebih luar biasanya, bro. Kemarin ibu saya baru kecelakaan, badannya terbakar. Dia di hari pertama itu saya ingat banget hari Sabtu. Hari Sabtu dia masuk ICU. Kita standby di depan. Jam 5 pagi. Begitu dia sudah bisa megang handphone, masih bahas Pak Jokowi. Aduh Pak Jokowi gimana ya ini ya. Malah menanyakan nasib Pak Jokowi, ngomongin Ganjar, ngomongin Prabowo. Dalam hati gue, wah ini udah mulai mau sembuh nih Pak. Dan kemarin lebih luar biasanya lagi. Saya datang ke acara alap-alap Pak Jokowi di Sentul. Terus saya dipanggil Pak Jokowi masuk ke ruangan. Pak Jokowi nanya, ibu gimana? Ya saya ceritain, aduh. Terus Pak Jokowi bilang, terus saya nggak tega. Ya Pak, ini. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah membaik. Terus tiba-tiba internet sudah tidak di jam lagi. Yeah. Tiba-tiba saya lihat di handphone saya WhatsApp
notifikasi, wah berarti udah nggak di jam. Iya. Saya minta izin lah, Pak Presiden izin, jika berkenan, boleh nggak video call ibu saya, biar dia makin semangat. Tapi kalau nggak berkenan nggak apa-apa, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Video call lah. Saya ngomong dong, Ibu, gimana? Iya nak, gini. Nih Bu, ada yang mau ngomong. Set, panggil lah. Ibu Irma, cepet sembuh. Nangis bos. Pak Jokowi. Nangis ibu saya. Ibu cepet sembuh. Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tahu ibu saya itu ngefans. Karena setiap kali datang ke Kopdarnas, saya selalu ngomong betapa cintanya ibu saya sama Pak Jokowi. Gitu. Oh iya. Langsung ibu saya langsung semangat sembuh. Bukan langsung dauhnya gini. Pokoknya Mas Giring, Mas Kaisang kemanapun, kamu harus temenin. Oh, iya. Waduh, kalau udah perintah ibu, Mas ya. Bisa. Jadi masalah-masalah politik, kemudian masalah seni dan sebagainya itu dibahas di meja makan mesti ya? Iya, orang jadi, tua saya. oleh bapak sama ibu ya? Iya, dan bahkan kakak saya sendiri juga ngomongin politik. Kakak saya yang pertama itu ngomongin politiknya tapi politik Amerika. Oh. Dia nggak ngerti politik Indonesia. Tapi kalau ngomongin Trump, ngomongin Demokrat, Republikan, lo boleh tanya sama dia. Ngerti total. Gitu. Jadi ngomongin politik hal yang biasa gitu. Berbeda pendapat juga hal yang biasa. Gitu. Dan di keluarga itu berpengaruh banget pada bagaimana Anda ketemu dengan orang-orang. Tadi menyebut bahwa seperti Bapak selalu menyapa pada semua orang. Ramah pada semua gitu. orang. Iya. Kemudian dalam berpolitik juga sama. Pengaruhnya. Sama. Karena bagi saya ketemu sama orang, saya bisa belajar. Semua orang ya. Sama semua orang. Dan saya punya pendapat bahwa kita harus, saya punya pandangan di hidup, kita harus terus, rasa ingin tahu itu harus terus ada. Tapi tidak boleh menghakimi. Gitu. No judgment. Mas Giring kan menyebut bahwa Bapak, Ibu berpengaruh ya, terutama di rumah seperti itu, untuk internalisasi soal masalah politik, seni dan sebagainya. Ketika Anda membina rumah tangga dengan Dia Riza, apakah juga melakukan hal yang sama kepada anak-anak Anda? Maksudnya ramah sama anak-anak? Maksudnya melakukan edukasi tentang politik, ngobrol di meja makan soal ini loh Indonesia, kayak gini loh kapal ini dan harus dijaga seperti itu. Kalau mereka pernah nggak ngobrol dengan itu? Oh sering. Kalau mereka nanya, pasti saya akan jawab. Kalau mereka enggak, ya saya juga ngapain dari kecil gitu. Masa anak kecil masih TK kita nggak ajarin politik, ya ngapain juga. Tapi kan kadang-kala ada sesuatu yang dikenang oleh anak-anak. Jadi mereka lebih mudah terkenang tentang sesuatu hal pada masa anak-anak daripada masa dewasa. Ketika berhubungan dengan orang lain, dengan ayahnya, ibunya dan sebagainya. Gimana? Jadi mereka itu ngelihat saya menjadi ketua umum kan. Dia anak saya itu yang namanya Jasmina itu sangat ekspresif orang. Oh, gitu. Kayaknya dia sama kayak saya. Iya. Versi saya tapi versi cewek. Oh iya. Sempat dipanggil sama gurunya. Karena setiap kali abis nyanyi Indonesia Raya, dia langsung teriak, "Hidup PSI! Hidup PSI!" Gitu. Akhirnya gurunya nelpon. "Ibu, ini Jasmina, Bu." "Oh, kenapa?" gitu. "Iya, berkampanye terus, Bu." Tapi ketawa, gurunya ketawa sih. Karena ngeliat bapaknya kan. Lihat bapaknya kan Zoom, "Hidup PSI, mana solidaritasmu?" "Aku PSI," gitu kan. Tapi nggak menyebut gurunya sebagai bro. Oh, itu dalam banget tuh. Kayaknya, iya kan. Wah itu jangan sampai ya. Tapi kalau anak-anak saya yang sudah ya kayak Zidane, dia mengerti. Sudah mulai mengerti tentang nyokap bokap gue lagi nyalek nih. Jadi dia mengerti gitu. Kalau kecil-kecil kan kita tetap harus mulai mengenalkan mereka arahan lah gitu. Kalau soal istri, kan katanya nyalek nih Mas di dapil Jateng 5 yang merupakan, ya kita ngerti lah ya, dapil neraka. Orang-orang bilang. Nggak ada namanya dapil neraka, Bos. Surga. Kita nyebutnya surga aja ya. Semua dapil punya tantangannya sendiri lah. Bisa diceritain Mas untuk support dari istri sendiri untuk karir politik Mas Giring, dan kemudian istrinya juga pengen terjun di dunia politik gitu.
Ini jangan-jangan diajak sama Mas Giring. Kamu harus ikut politik dia yang mau sendiri. Saya juga kaget itu Mas. Jadi Cynthia itu dari tahun 2017 nemenin saya kan di Dapil di Bandung. Tapi waktu itu sempet off karena kan hamil Abraham, anak saya keempat. Dan dia melihat sendiri perjuangannya saya dan PSI meraih 97.000 suara di Jabar 1. Jawa Barat. Dan dia yang saksi mata melihat sendiri ketika kita nggak lolos parliamentary threshold, saya harus menggotong relawan-relawan saya yang pingsan karena kecewa, karena sedih gitu perjuangan mereka. Dan dia yang dengan saksi mata kepala sendiri melihat bagaimana perjuangan saya ketika dari PLT ketua umum menjadi ketua umum di tengah COVID saya tetap turun sampai kena COVID 4 kali. Iya kan. Dan waktu itu di momen ketika tiba-tiba kita pencalegan dan dia tahu bahwa mencari perempuan ke politik aja susah. Iya. Ya, untuk keterwakilan Ini perempuan. Ya. keterwakilan perempuan susah, udah keterwakilan perempuan susah. Masuk PSI lagi. Itu juga lebih susah lagi ya kan. Iya. Orang masuk PSI itu benar-benar wah, ini orang benar-benar idealismenya tinggi gitu kan. Dan dia sering dengar saya ngomong bahwa terus tiba-tiba nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada apa. Yang gue daftar deh nyalek gitu. Hah? Kamu serius? Iya, aku mau nyalek nih. Oh, oke. Dapilnya terserah kamu aja, yang penting aku mau bantu gitu. Awalnya sih mau bantu bos. Iya. Sekarang tiap hari mikirinnya Jateng 5, terus sekarang malah jujur sih bro, saya sekarang juggling waktunya adalah Jabar 1, Jateng 5, sama nemenin Mas Kaisang. Oh gitu. Gimana tuh cara ngatur waktunya tuh? Nggak tahu lagi, dia mau jalanin aja bro. Gue nggak tahu lagi cara ngatur waktunya gimana, mau jalanin aja udah. Tapi usahakan tetap ada waktu buat anak-anak. Buat anak-anak. Tapi kalau misalnya nanti ada nada minor, wah ini dinasti dong. Mas Giring jadi caleg, kemudian istrinya juga. Ada kesannya gitu nggak? Ya terserah ya orang mau pendapatnya gimana. Cuman saya yakin kalau Cynthia nanti jadi, dia pasti akan mati-matian untuk memperjuangkan suara rakyat. Plus juga memang ada mimpinya dia juga kan. Oke. Kita kan kalau nyalek di PSI kan harus punya goal. Goal bukan memperkaya diri sendiri ya, tapi goal apa? Apa yang mau kita perjuangkan? Gitu. Cynthia itu kan punya goal besar, bagaimana bikin satu safe house untuk korban KDRT bisa bukan bersembunyi ya, bisa singgah dulu, sampai keadaan aman, emotionally sudah oke, akhirnya dia bisa memutuskan apakah mau ke polisi atau mau gimana atau gimana. Jadi safe house di seluruh Indonesia. Dia juga punya cita-cita pengen bikin hotline untuk korban KDRT juga, untuk tempat curhat atau untuk penanganan yang lain. Saya rasa kan karena Cynthia dulu punya pengalaman bahwa dia adalah penyintas gitu. Jadi dia punya apa ya, goal pribadi itu. Oke. Kalau saya pribadi kan goalnya banyak ya. Dulu saya masuk PSI, goal saya adalah mau menghapus ujian nasional. Alhamdulillah sekarang udah terwujud gitu kan sama Mas Nadiem, ya kan. Tapi sekarang saya jadi punya goal-goal yang lain untuk industri pariwisata, industri kreatif, perfilman, musik, yang lainnya gitu. Oke, Mas, tadi Mas Giring menyebut beberapa kali ya, mimpi ya. Di keluarga Bapak Anda meminta Anda untuk selalu bermimpi. Kemudian tadi ada mimpi-mimpi yang selalu akan digapai. Saya teringat di lagu yang Laskar Pelangi itu, yang nulis lirik saya sendiri ya. Oke. Kenapa Anda selalu menekankan perlunya mimpi ya? Cita-cita sih bro. Iya kan. Jadi karena itu pengalaman saya pribadi, saya kan punya multi layers of dreams, cita-cita yang berlayer-layer. Dan setiap punya cita-cita, saya akan berusaha semaksimal untuk bisa mewujudkannya gitu. Dan itu yang tadi yang diajarin oleh bokap gua gitu, bahwa ya itu, people have to grow, manusia tuh harus tumbuh gitu, jangan stagnan, jangan di situ aja gitu. Dan itu yang saya ajarin ke anak-anak saya. Lo punya mimpi,
lu kejar mimpinya, wujudin, jangan cuma ada di kepala aja. Cita-cita itu jangan cuma ada di kepala, tapi harus kejadian. Dan kita tugasnya sebagai orang tua ya harus ngarahin mereka maunya apa. Termasuk ketika shifting dari dunia musik artis ya ke politik, itu adalah bagian dari upaya untuk menggapai mimpi itu. atau Layer yang keberapa itu? atau sudah merasa selesai nih di musik nih, kayaknya nih butuh tantangan yang baru gitu misalnya, atau gimana? Kalau politik kan panggilan. Oke. Orang kalau bukan panggilan kayak susah ya, menurut gua ya. Gua kan dulu relawan. Ya. Ya. Relawan Pak Jokowi. Habis itu relawannya Pak Ahok. Terus saya terinspirasi bahwa oh ternyata kalau ada orang baik menggunakan politik untuk pembangunan mensejahterakan ya bisa kejadian. Saya pengen kayak gitu. Saya pengen hidup saya berguna untuk orang banyak. Gitu. Dengan apa ya? Dengan nanti undang-undang. Ya maybe nanti one day saya juga pasti mau maju juga jadi kepala daerah dan insya Allah nanti juga pasti pengen jadi presiden juga kan. Kalau dulu kan punya rencana menjadi presiden. Iya. Masih. Sekarang sudah suara-suaranya sudah agak sayup-sayup. Gitu. Apa karena sudah ada calon presiden yang lain? Kan masih panjang bos. Negara ini kan masih panjang. Jadi bukan sekarang kita membesarkan dulu jaringan, pengaruh, ya. Dan nanti 2024 Indonesia harus melihat kinerja saya dulu di parlemen. Ya. Itu sih. ya. Oke, kalau soal para artis yang banyak masuk ke politik, biasanya orang ada yang nada minor, juga ada yang mengapresiasi ya. Kalau yang apresiasi berarti mereka ada kesadaran untuk memikirkan isu publik. Tapi yang minor adalah wah nanti bisa apa di parlemen seperti itu. Atau kalau kampanye paling tidak bicara soal program, paling hanya nyanyi-nyanyi saja atau melawak saja seperti itu. Kesan kayak gitu gimana? Di saat kampanye kan kita sebagai musisi, public figure, ya harus bisa menunjukkan keunggulan kita. Oke. Kalau memang dia bisa dapetin suara dengan melawak ya kenapa enggak? Kalau saya sih jujur, saya sih fair-fairan aja. Saya kalau turun ke lapangan di 2017, 18, 19, saya ngomongin program cuma 10 menit. Sisanya untuk menghibur. Bikin mereka senang. Bayangin ada seorang artis besar datang masuk ke kampung-kampung gitu kan, terus nyanyi gratis, memeluk, menghibur. Kan jadi ada emotional attachment. Jadi menurut saya jangan pernah menganggap sebelah mata artis yang terjun ke politik. Menurut saya ya, mereka punya beberapa langkah ke depan. Gitu. Karena mereka sudah satu, awareness-nya sudah tinggi. Ya. Kedua, mereka sudah biasa di depan publik. Pasti PD-nya luar biasa, artisnya PD kan. Ketiga, mereka pasti bisa mendapatkan keterikatan emosional. Jadi kalau menurut saya, ketika ada artis maju menjadi baik itu eksekutif atau legislatif, yang paling penting adalah kalau dia punya niatan baik, apa yang mau dia perjuangin, dan misalnya oke, ya layak untuk dicoblos. Saya. Mas, kalau untuk dunia musik dan politik itu kan berbeda jauh gitu ya Mas? Jauh bro. Lebih nyenengin yang mana Mas sebenarnya Mas? Waduh, that's a good question man. That's a good question. Saya kan udah berapa belas tahun ya menghibur jutaan orang. Iya. Nggak ada yang bisa ngalahin momen di mana ribuan orang di depan kita itu nyanyiin lagu kita. Oke. Nggak ada yang bisa ngalahin momen di mana ketika kita baru keluar panggung semua orang berteriak, mengapresiasi kita. Nggak ada. Itu priceless. Tidak ada yang nggak bisa diukur pakai uang. Kalau ada orang benar-benar datang kayak tadi kan bawa kaset kita, tanda tangan dong. Wah itu priceless bos. Itu priceless.
Tapi kalau di politik, yang priceless adalah ketika ada orang datang bahwa kader PSI sudah bantu dia. Itu juga priceless. Contoh kemarin, ya setahun atau 1,5 tahun lalu saya ke Jawa Timur, peresmian kantor DPW PSI Jawa Timur. Tiba-tiba ada nenek-nenek, kakek-kakek datang ke saya, nggak kenal saya. Makasih Mas Giring sudah bantu saya. Loh, saya nggak kenal. Terus saya, loh, Eyang saya kan belum kenal sama Eyang. Kemarin itu Mas Cucu itu anggota dewan kita di Surabaya. Waktu saya sakit, saya gak usah bayar, itu semua diurusin Mas Cucu. Itu priceless, Bos. Dan saya ngerti sekarang kenapa Mas Kaisang waktu itu ngomong bahwa vitaminnya Pak Jokowi adalah turun ke masyarakat. Karena di situ dia bisa bantu masyarakat. Now I understand. Itu priceless. Mendengar langsung dari masyarakat. Mendengar gitu dan bantu langsung. Itu yang saya belajar. Tapi kalau saya sama-sama di lapangan ya, satunya adalah para penggemar sebagai artis ya, satunya adalah para simpatisan partai seperti itu. Kayaknya responnya bagaimana? Ada perbedaan nggak? Wah ini sama-sama banyak sih seperti itu. Sama-sama mengeluhkan juga sebagai pengurus partai dan sebagai artis. Ya kalau saya cerita before and after Kaisang Effect ya. Kalau before Mas Kaisang masuk, orang datang foto sama saya karena mereka ini foto sama artis, ini penyanyi, ini yang pelangi. Tapi begitu foto nanti mereka bisik-bisik, hidup PSI, PSI maju terus. But after Kaisang Effect, setelah Mas Kaisang jadi ketua umum, wah gila sih Mas. Sekarang saya nggak berhenti foto Mas. Serius Mas. Dan semua berteriak, PSI maju terus ya. Nggak bisik-bisik lagi ya? Udah nggak bisik-bisik lagi. Jadi sekarang antara penggemar Niji dan penggemar PSI udah jadi satu Bos. Wah luar biasa sih. Nanti saya ceritain detailnya lebih lagi. Oke, saya kira pembicaraan yang ngalor ngidul tapi menarik. Ngalor ngidul. Serius banget. Masih banyak hal yang mau diomongin ya? Serius banget lah. Nikmatin aja bro. Iyalah. Iya kan. Tapi tadi kami bilang kita jangan menyebut Giring sebagai bro lah, Mas saja seperti itu. Kok di sini? Nah, kan kalau misalnya bro kayaknya PSI banget seperti itu. Tapi sebetulnya memang waktu saya pernah diruat tuh bro dulu. Oh gitu. Dan memang harusnya panggilnya pakai Mas. Oh gitu? Beneran Mas? Oh saya kan orang Jawa Mas. Iya. Kenapa diruat? Ini bandel banget dulu Mas. Bandel banget. Dulu waktu saya mati SMA kan bandel banget. Tapi nggak ganti nama tuh Mas? Cuma dikasih depannya Mas. Oh gitu? Makanya kalau dipanggil Mas saya akan sangat-sangat. Mas Giring, emang namanya Mas Giring. Memang namanya berarti Mas Giring. Oh, malah baru tahu kita gitu Mas. Ya. Taunya Giring Ganesa. Kan nama Giring itu kan juga diambil dari Ki Ageng Giring kan? Ki Ageng Giring, betul. Tokoh besar di tanah Jawa. Oke, kita sudah cukup lama ngobrol dengan Mas Giring Ganesa dan Sobat Expos. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan tamu yang lain dan harapannya adalah Mas Giring bisa mewujudkan mimpi-mimpinya itu kan. Amin. Mimpi pribadi maupun mimpi organisasi dan partai. Amin. Sampai jumpa lagi dan saya Sipal Arifin dan saya Yonanta Chandra. Pamit dan undur diri. Bye-bye. Terima kasih Mas Giring. Terima kasih. Yuk.